kita ini disuruh pindah, mana kita tidak punya kendaraan, dibawa barang-barang ke rumah. Pemerintah pusat mau datang, kita seolah-olah mau diamankan, seolah-olah terfasilitas bantuan. Ketika pemerintah pusat kembali, kita seolah mau disuruh bangun tenda kembali lagi, mau dibubarkan lagi. Ada pengungsi yang mau direkayasa, tidak boleh begitu. Mengungsi itu tidak direkayasa, Pak. Pastinya. Tidak ada orang meminta kita tidak Ada, hai. seandainya tidak korban sini tidak mengungsi apa. Ada rumah atas semua. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Waduh, parah-parah. Jelang kedatangan Jokowi di Mamuju, pengungsi malah dipindah paksa ke dalam Stadion Manakara. Jelang kedatangan Presiden Joko Widodo, pengungsi yang berada di pelataran samping gedung Stadion Manakara di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dipaksa untuk pindah ke dalam Stadion Manakara. Namun pengungsi tidak ingin dipindahkan karena trauma dengan gempa. Alasan mau dipindahkan saya tidak tahu juga. Apakah memang karena ada Pak Jokowi mau datang, seakan-akan dipaksakan ke sana. Kami juga nggak tahu alasannya apa. Ujar salah satu pengungsi Musliman saat ditemui di pengungsian Stadion Manakara Mamuju, Senin 18 Januari. Musliman mengungkapkan bukannya pengungsi tidak mematuhi perintah aparat yang ingin memindahkan pengungsi ke dalam Stadion Manakara, tapi ada rasa ketakutan yang menyelimuti pengungsi sehingga pengungsi tidak ingin dipindahkan. Bukannya kita mau menantang aparat, karena kami merasa trauma, kami tidak melawan perintah dari aparat, tapi ada ketakutan kalau nantinya ada gempa susulan dan gedung stadion rubuh. Apalagi kalau dalam keadaan panik, anak-anak bagaimana nantinya? Begitu ungkapnya. Musliman pun juga merasa kaget karena pengungsi langsung diberitahu sejumlah aparat untuk memindahkan tenda ke dalam Stadion Manakara. Tadi ada penyampaian tapi langsung disuruh pindah ke dalam. Kami juga sangat kaget ketika Pak Jokowi mau datang. Tapi kami tiba-tiba mau dipindahkan ke dalam seakan-akan dipaksakan. Dan pengungsi lainnya sudah merasa aman berada di pelataran samping gedung stadion. Begitu menurut Musliman. Sebab, katanya, pengungsi menghindari gempa susulan yang bisa datang kapan saja. Kami bertahan di sini karena takut dari mara bahaya. Begitu pungkasnya. Baru-baru ini pun juga beredar viral di media sosial video yang menunjukkan ketegangan di antara para pengungsi gempa di Sulawesi Barat atau Sulbar saat mereka diminta untuk pindah ke Stadion Manakara Mamuju. Rekaman video yang berdurasi 2 menit 20 detik itu diunggah oleh salah satu akun Rakyat Cyber pada Selasa 19 Januari 2021. Dalam video tersebut terlihat para pengungsi kompak untuk menolak berpindah ke area stadion lantaran dinilai tidak aman. Mereka pun juga bertekad tetap berada di tenda yang mereka bangun dan menolak untuk membongkarnya. Bahkan salah satu perempuan juga menyebut pengungsi disuruh pindah karena Joko Widodo alias Jokowi akan datang. Masa kita ini suruh pindah? Mana kita tidak punya kendaraan untuk membawa barang-barang? Gimana barang-barangnya? Begini kita disuruh pindah karena ada kedatangan Jokowi. Disuruh kosongkan kendaraan. Disuruh kosongkan tenda dulu dibongkar. Perempuan itu pun menyebut bahwa seorang tentara mengatakan, jika Jokowi sudah pulang, tenda bisa dipasang lagi. Kata tentara, kalau pulang Jokowi bisa dipasang tenda lagi. Tuturnya seperti dikutip dari redaksi Pikiran Rakyat dari Twitter @rakyatcyber Selasa 19 Januari. Seorang pria pun juga terlihat menimpali pernyataan perempuan itu dengan ucapan yang kurang lebih bermaksud sama. Ketika pemerintah pusat mau datang, kita seolah-olah mau diamankan, seolah-olah terfasilitasi bantuan. Ketika pemerintah pusat pulang, kita seolah-olah mau disuruh bangun tenda kembali lagi. Begitu tuturnya. Nama Jokowi jadi rusak. Gara-gara Jokowi mau datang, rakyat disuruh pindah ke tenda. Ini rekayasa. Viralkan. Begitu kata tweet dari akun Twitter Republik Rakyat Cyber atau @rakyatcyber. Padahal, Pemprov Sulawesi Barat telah memutuskan pemusatan para pengungsi gempa di Stadion Manakara.
Kepala Pelaksana BPBD Sulbar Darno Majid juga mengatakan atas kesepakatan maka titik pengungsi ditempatkan di stadion karena dinilai aman dan jauh dari potensi bila terjadi gempa susulan dan tsunami. Darno juga telah memutuskan seluruh pengungsi ke tempat sementara di Stadion Manakara. Begitu juga yang ada di Kabupaten Majene, mengingat masih banyak pengungsi yang tidak tahu di mana lokasi yang paling aman. Penempatan lokasi pengungsi itu untuk memudahkan pengawasan distribusi makanan dan keperluan lainnya, serta lebih aman dan nyaman dibandingkan ke tempat lain. Perlu diketahui tercatat hingga Selasa 19 Januari pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah, jumlah korban meninggal dalam peristiwa gempa di Mamuju dan juga Majene, Sulawesi Barat bertambah menjadi 88 orang. Juru bicara Basarnas Makassar melalui keterangan resminya merinci dari 88 korban tersebut 77 orang merupakan warga Mamuju dan 11 orang merupakan warga Majene. Selain itu, BNPB juga mencatat hingga Senin 18 Januari 2021 sebanyak 253 orang mengalami luka berat dengan rincian 189 warga Mamuju dan 64 warga Majene. Sementara itu jumlah keseluruhan korban dengan luka-luka ringan sebanyak 679 orang, adapun sebanyak 19.435 orang telah mengungsi. Presiden Jokowi telah dijadwalkan meninjau keadaan korban gempa di Sulawesi Barat pada Selasa 19 Januari pagi. Presiden berangkat dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Gempa yang mengguncang Provinsi Sulawesi Barat selama 2 hari berturut-turut diketahui pertama terjadi pada Kamis 14 Januari sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Tengah dengan magnitudo 5,9 dan hari Jumat 15 Januari pukul 0.28 waktu Indonesia Tengah dengan magnitudo 6,2. Titik gempa berada di barat Laut Majene dengan kedalaman 10 km. Masa kita ini disuruh pindah, mana kita tidak punya kendaraan, dibawa barang-barang ke rumah. Cuma karena Jokowi kita disuruh pindah, mana barang-barang kemana? Bagaimana ini? Begini, kita disuruh pindah karena akan kedatangan Jokowi. Disuruh kosongkan kendaraan, disuruh kosongkan tenda dulu dibongkar. Kata tentara besok kalau pulang Jokowi bisa dipasang tenda lagi. Sedetik itu kita harus meninggalkan Ketika tempat. pemerintah pusat mau datang, kita seolah-olah mau diamankan, seolah-olah terfasilitasi bantuan. Ketika pemerintah pusat kembali, kita seolah mau disuruh bangun tenda kembali lagi, mau dibubarkan lagi. Apa